Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih doa kita itu belum dijawab. Pernah gak sih kita berpikir kenapa ya doa kita kok belum dijawab? Atau halangan apa yang membuat doa kita ini belum dijawab? Kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, kita akan menemukan 5 alasan kenapa doa kita belum dijawab. Yang pertama, kita meminta dengan motivasi untuk kepentingan kita sendiri. Di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ayat tadi begitu jelas mengatakan kalau kita ini salah berdoa karena hanya untuk kepentingan kita sendiri. Contohnya, kita yang sudah memasuki masa pubertas akan melewati dimana kalau emosional kita ini lebih dominan. Contohnya gini, di remaja nih biasanya anak muda, teman kita punya barang A, kita juga pengen nih punya barang A itu juga. Teman kita punya barang B, kita juga pengen. Jadi merasa kalau kita ini gengsi, kalau aku nggak punya ini nggak adil, istilahnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan kepentingan diri sendiri. Alasan yang kedua adalah kita bergumul untuk apa yang kita inginkan tapi kita tidak berdoa. Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ini jelas mengatakan kalau kita tidak berdoa tapi kita menginginkan sesuatu, pasti hal itu juga akan tidak kita dapatkan. Contoh simpelnya seperti ini, orang ingin nih mendapatkan sesuatu tapi hanya melewati cara yang tidak halal. Contohnya yaitu mencuri. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita hanya yang penting aku dapat. Tapi hal itu tidak dengan berdoa. Nah, kalau kita meminta sesuatu, menginginkan sesuatu, kalau kita dengan berdoa, pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kemudian alasan yang ketiga adalah kita tidak taat pada perintah Allah. Di Amsal 28 ayat 9 dikatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kalau kita ini taat pada perintah Tuhan, kita taat apa yang Tuhan katakan kepada kita, pasti berkat-berkat yang dijanjikannya akan mengikuti kita. Alasan yang keempat adalah kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Di Matius 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Ketika kita dapat melakukan itu, yaitu mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti hati kita, maka Tuhan sendiri pun akan mengampuni kesalahan kita juga. Hati kita ini bersih di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan pasti akan terus mengalir. Alasan yang kelima adalah iman kita ini kurang. Kita mau buka di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, iman kita tuh harus kuat, teman-teman. Karena kalau iman kita tidak kuat, maka apa yang kita inginkan juga tidak akan kita dapatkan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak beriman, bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan itu? Ketika kita berdoa tetapi iman kita kurang, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita dapat mendapatkan hal tersebut? Sebagai ayat penutup yaitu Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin.
Ayat ini begitu jelas bahwa kalau kita tidak beriman, iman kita ini seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kita tidak percaya bahwa apa yang kita dapatkan itu kita bisa dapatkan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena ketika kita percaya, berkat Tuhan itu pasti mengalir dalam kehidupan kita dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita juga harus mengevaluasi diri kita, apakah ada yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau ada, kita harus beresi dulu. Pasti ketika hati kita ini sudah beres, iman kita percaya penuh kepada Tuhan, pasti apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Tetap semangat, Jayo!